Ya, hari ini kita akan komentari soal statementnya Dodi Tan. Kita tahu semuanya ya, dia itu penyebar hoax tentang Kristen dan dia ini sama dengan Kainama. Dua orang ini adalah bosnya, dedengkotnya, penipu-penipu mengatasnamakan Kristen. Ya, kenapa? Hari ini dia lagi bahas soal baptis dan juga mandi besar. Dan dia mengatakan bahwa ya baptis itu sama dengan mandi besar. Donditan, kau itu pernah Kristen apa enggak? Masa kau bandingkan antara baptis dengan mandi besar? Ya bedalah tujuannya aja udah beda. Oke, kita langsung aja dengar video dari Donditan ya. Ya, menyucikan dari dosa. Kalau kita mau lihat daripada ibadah kita umat Islam sekarang, kita mengenal yang namanya mandi besar, ya, mandi besar. Nah, kurang lebih sebenarnya baptis Yahudi itu yang menyucikan dari dosa itu sama atau paralel dengan mandi besar di dalam Islam, ya. Jadi baptisnya itu mandi besar sebenarnya. Cuman kan mungkin karena di Arab Saudi pada zaman dulu juga air susah, kalau baptis itu kan benar-benar tenggelam di dalam air, jadi diganti dengan mandi besar. Aduh, kasihan, kasihan ini. Umatnya Donditan ini kena tipu lagi. Tak norek. Nah, kenapa? Karena sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, mereka ini pelin-pelannya nggak ketulungan. Dulu pernah mengatakan bahwa baptis itu sama dengan wudhu. Dan bahkan mengatakan kalau saya ini baptis sehari 5 kali katanya. Bagaimana bisa kalian menyamakan itu baptis dengan wudhu? Dan kemudian saudara muslim lainnya komenlah, ngamuk-ngamuklah sama para mualaf abal-abal ini dan mengatakan bahwa nggak bisa itu namanya wudhu disamakan dengan baptis. Kalian ini sebenarnya nggak tektokan dulu ya kalau mau nipu itu, maksudnya ketemu ngobrol dulu, saya mau nanti mau nipu soal ini, jadi kok dukung ya. Masa nggak tektokan gitu loh sesama penipu gitu, harusnya kan saling ya sepakat gitu loh supaya nggak terlalu ketahuan. Nah kalau kayak gini kan sekarang dibilang mandi besar sama dengan baptis. Nah itu nanti apa nggak timbul respon lagi dari saudara-saudaramu dan Ditan? Bagaimana mungkin kamu menyamakan antara baptis dengan mandi besar? Sekarang semua orang itu tahu mandi besar tuh tujuannya untuk apa. Dan saya yakin kamu tahulah tujuannya mandi besar itu untuk apa. Kan mandi besar itu diadakan atau disuruh melakukan ketika seseorang itu dianggap dia tidak suci lagi. Dia dianggap najis karena apa? Setelah melakukan hubungan suami istri, maka dia harus mandi besar. Apalagi kalau keluar airnya, berarti itu harus mandi besar. Bahkan kalau bersentuhan tetapi tidak keluar, ya itu juga harus mandi besar. Dan juga masih ada peraturan-peraturan yang lainnya, ya contohnya kalau haid, contohnya kalau nifas dan lain-lain, dan itu diwajibkan untuk mandi besar. Lah apa hubungannya ini dengan baptis gitu loh? Donitan, kamu pernah Kristen apa enggak? Kamu tahu nggak sebenarnya arti dari baptis itu apa? Loh, baptis sendiri kan kita tahu ya. Baptis itu sebenarnya kalau dibilang di situ kan baptis itu menyucikan dosa katanya. Loh, siapa bilang? Baptis itu bukan artinya menyucikan dosa. Yang menyucikan dosa orang Kristen, yang menyucikan dosa orang ini, orang yang percaya, yaitu darah Kristus. Yesus yang disalibkan, mengorbankan diri di kayu salib, dan juga bangkit dari kematian itu, disitulah sebenarnya penebusan dosa manusia. Penyuciannya di situ. Jadi kalau ada seorang yang berdosa, kan zaman perjanjian lama itu harus membawa burung tekukur atau harus membawa domba sembelihan atau harus membawa kurban untuk menyucikan darah, menyucikan dosa dari orang yang percaya itu. Nah, darah domba dan lain-lain itu sementara, temporal. Sehingga harus ada pengorbanan yang permanen sekali untuk selama-lamanya. Itulah pengorbanan Kristus. Jadi penyucian dosa dari orang-orang percaya itu melalui pengorbanan Yesus sebagai kurban yang sempurna. Bukan baptisan. Kamu nih baca buku Kristen loh, gaya-gayaan di rumah banyak buku tapi kayaknya cuman
mulus-mulus tidak dibaca nih. Baca supaya pintar. Nah, jadi kalau dibilang bahwa baptisan itu adalah penyucian dosa, salah. Baptisan itu bukan penyucian dosa. Tetapi itu adalah simbol di mana kita ketika bertobat, kita mengikrarkan bahwa aku ini pengikut Yesus. Itu adalah semacam janji di mana dia benar-benar menyatakan bahwa saya ini believe in Christ dan saya ini adalah the followers ya of Jesus. Saya ini adalah seorang pengikut Yesus. Jadi gak, gak ngotak lah kalau dibilang baptisan itu menyucikan dosa dan sama dengan mandi besar. Salah. Loh sekarang gini logikanya ya, ini logika sederhana di akhir video inilah. Kamu selalu mengatakan bahwa gak mungkin masa dosa manusia itu bisa ditebus oleh darah Yesus. Bagaimana dosanya ditanggung masing-masing, masa diselamatkan melalui pengorbanan Yesus dan kemudian disucikan dosanya? Gak mungkin. Nah, selalu bilang gitu lah. Nah, tapi kamu percaya kalau mandi itu bisa menyucikan dosa? Loh, piye toh? Itu namanya standar ganda, bosku. Dari logika aja udah patah lu, bro. Oke, itu saja mungkin dari saya, Luis Budi Prasetyo sini. God, Biwijol. Matius pasal 23 ayat 27. Di situ ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi kena marah, bukan kena marah sih, kena tegur oleh Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di ayat itu dikatakan apa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di situ ada dua tokoh, dua kelompok besar, yaitu kelompok yang pertama adalah ahli-ahli Taurat, kelompok yang kedua adalah orang Farisi. Dikatakan di situ apa? Celakalah kamu. Loh, kenapa kok Yesus mengatakan celaka buat mereka ini? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu, kalau kita lihat ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah dua tokoh, dua kelompok besar, tokoh agama yang mana mereka serius di dalam bidangnya mereka masing-masing. Kalau dibilang melayani ya Bapak Ibu ya, kalau dibilang diakonia, mereka inilah pelayan-pelayan Tuhan di zamannya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tahu apa perbedaan antara ahli Taurat dan orang Farisi? Bapak Ibu ada yang tahu perbedaan antara ahli Taurat dan orang Farisi? Nah, ahli Taurat mereka itu serius di dalam menafsirkan Alkitab, menafsirkan Taurat Tuhan. Mereka serius sekali. Mereka belajar bahasa Ibraninya baik-baik, mereka belajar grammarnya bahasa Ibrani baik-baik, mereka tafsirkan itu semuanya dengan baik. Itu ahli Taurat. Jadi mereka itu hafal semua Taurat Tuhan. Itu namanya ahli Taurat. Nah, terus orang Farisi itu yang mana? Orang Farisi itu orang yang melakukan Taurat yang ditafsirkan sama ahli Taurat, baik. Farisi itu sama kayak kita sederhananya itu separatis, kaum separatis. Farisi itu artinya terpisah, baik. Mereka menganggap dirinya paling benar sedunia raya ini, baik. Karena mereka yang melakukan hukum-hukum Taurat. Ingat ya, ahli Taurat adalah yang menafsirkan hukum Taurat, orang Farisi yang melakukan hukum Taurat itu. Nah, jadi kalau kita lihat dua tokoh ini, mereka kurang serius apa dalam pelayanan? Iya enggak, Bapak? Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka berdua ini kurang baik apa dalam melayani? Kalau dibilang tadi ya, melayani dengan baik. Lo kurang baik apa lagi? Mereka hafal Taurat mati-matian, mereka melakukan Taurat mati-matian. Lah kok di sini malah Tuhan Yesus bilang apa, Bapak? Celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahkan lebih parah lagi dikatakan situ ya. Hai kamu orang-orang munafik. Dikatakan apa? Hipokrates, hipokrit. Kalian itu semua munafik, dibilang sama Yesus. Wah,
Ini Bapak Ibu, kalau tiba-tiba ada orang datang-datang ketok pintu, dibuka pintu, kok munafik sekali. Tutup lagi terus pergi Bapak Ibu. Wah, sudah kurung diri dalam rumah, setelah makan lagi, lama-lama bunuh diri dia. Dibilang munafik lagi, iya kan? Loh, di sini Yesus menegur bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka itu dikatakan munafik. Bahkan dikatakan di situ, sebab kamu sama seperti apa? Kuburan yang dilabur putih. Bapak Ibu, kuburan dilabur putih, bagus, dikasih warna-warni, dikasih hiasan dan lain-lain. Isinya apa Bapak Ibu? Tetap isinya adalah tulang belulang, dikatakan di situ. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Dibilang, memang kelihatan kau bagus orang Farisi. Memang kelihatan kau bagus ahli-ahli Taurat. Tapi itu cuman dia luar. Kau hati itu busuk. Yesus mau bilang begitu.